Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktunya 1 jam ke depan, saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan dan pengolahan limbah cair dan padat dalam skala rumah tangga. Ini sebenarnya kalau di perkuliahan ini dua mata kuliah yang berbeda, dan satu mata kuliah itu kalau di tempat saya itu ada 6 SKS untuk pengolahan dan pengelolaan limbah cair. Itu 6 SKS, limbah padat pun 6 SKS. Jadi saya mencoba dalam 1 jam, mudah-mudahan bisa, tapi kita hanya berbicara tentang skala yang rumah tangga. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang limbah, berarti kita nanti secara luas nih limbahnya. Dari mulai apa namanya, limbah cair, limbah padat, limbah gas, kebisingan, limbah berbahaya maupun non berbahaya. Ini kalau tidak dikelola, itu pasti potensi pencemarannya itu akan sangat besar. Nah, terus di sini kita bisa lihat di layar di situ, itu untuk pencemaran itu komplit sekali itu. Kalau misalnya kita lihat ya, dari mulai pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Itu kalau kita bicara pencemaran secara global. Dan di sini pun eh, bahan polusinya itu mulai dari, selain di air ya, itu ada plastik, ada pencemaran suara, pencemaran cahaya, dan juga pencemaran yang dari panas. Tapi kita hanya mencakup di sini hanya limbah cair dan limbah padat di skala yang kecil. Di sini kita bisa melihat eh, definisi dulu. Definisi dari limbah itu apa sih gitu? Definisi limbah di sini adalah sisa dari suatu kegiatan atau proses untuk pemenuhan kebutuhan atau hasil dari suatu kegiatan atau proses yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Di sini jenis limbah itu tergantung dari berbagai macam faktor. Ini sumbernya itu ada domestik, ada non-domestik. Kalau domestik berarti dari buangan yang rumah tangga, baik skalanya skala di keluarga maupun skala yang lebih besar, misalnya hotel, terus pasar, mall, dan yang lain-lain. Yang jelas secara kualitas tuh hampir mirip secara kualitas dari limbahnya. Kalau dari non domestik ini bisa dari industri, pertanian, dan seterusnya gitu. Dan medianya di sini jenis limbah tergantung dari media ya. Ada padat, cair, dan gas. Karakteristik ini berbahaya maupun non berbahaya. Nah, di sini saya membatasi, kita bicara limbah cair dan limbah padat. Kalau untuk limbah cairnya di sini, karena kita bicara di skala rumah tangga, ada dua di sini. Ada black water, ada grey water. Kalau black water itu dari buangan di WC. Ada urin, ada feses atau tinja. Kalau untuk grey water itu ada dari pencucian apa namanya, baju atau laundry ya, eh, mandi, terus di aktivitas di dapur. Terus kalau untuk solid waste-nya atau limbah padatnya ini, kalau di rumah tangga ada limbah yang bisa didegradasi, misalnya limbah apa namanya di sini, limbah basah ya. Ada juga limbah kering, misalnya di sini ada yang bisa didaur ulang, botol plastik, pembungkus makanan, dan seterusnya. Ada juga di sini ada limbah berbahayanya, meliputi misalnya eh, insektisida atau pestisida di rumah ya. Terus ada juga dari limbah yang berbahaya juga. Di sini misalnya apa namanya, limbah-limbah seperti di rumah sakit. Tapi di rumah tangga pun ada, tapi skalanya memang kecil. Kita selanjutnya di sini ruang lingkup limbah rumah tangga di sini bisa kita lihat ya, kotoran manusia meliputi tinja dan urin. eh, Air limbahnya biasanya itu di apa, kita bisa melihat di sini, gambar yang di sini ada meliputi jadi dari WC, dari shower, dari apa namanya, keran-keran yang ada di rumah, dari pencucian baik piring, apa namanya, baju, dan juga ternyata
limbah rumah tangga itu ada dari kebocoran. Karena terus terang di Indonesia untuk kebocoran itu lebih dari 10% dari PDAM biasanya itu. Makanya ini termasuk dari limbah rumah tangga. Masuknya ke limbah rumah tangga. Selain itu ada juga sampah, ada asap dapur. Jadi asap dapur itu juga apa namanya masuk ke termasuk ke kategori limbah rumah tangga. Tapi ini kita skip, kita nggak bicara sampai ke sana. Nah, ini komposisinya di sini. Berarti kalau kita bicara air limbah, sebagian besar itu isinya air. Jadi 99,9% itu air. Dan 0,1-nya itu bahan padat. Apa saja kandungannya di sini? Ada organik, ada anorganik. Baik baik organik dan organik ini yang biasanya menjadi masalah, trouble. Karena kedua komponen ini biasanya yang apa di dalam proses pengolahan ini yang diturunkan kualitasnya secara kualitas. Nah, meliputi ada di sini organik, mulai protein, karbohidrat, dan lemak. Kalau anorganik ini ada pasir, ada garam, ada logam. Nah, ini kalau kita melihat di sini, gambar di sini, itu untuk kita bicara dissolved solid dan suspended solid. Ini dua parameter yang di dalam pengolahan air limbah itu penting. Tidak hanya air limbah, air minum pun juga ada parameter ini. Tapi yang jelas di air limbah itu apa sih total solid gitu. Kalau total solid berarti yang dia apa namanya dikeringkan atau di oven ininya apa namanya eh, cairan dan padatannya itu dipisahkan. Nah, total solid ini berarti terdiri dari total suspended solid dan total dissolved solid. Kalau suspended solid ini dia yang tersaring, jadi tidak lewat kertas saringan dan baru di evaporate atau dipanaskan. Nah, di sini total suspended solid ini sangat penting karena berarti kalau dia bisa tersaring, air yang dihasilkan itu dia sudah katakanlah menurun kekeruhannya. Terus kalau untuk dissolved solid ini yang biasanya eh, apa namanya di dalam pengolahan itu dia material yang tidak bisa mengendap. Jadi kalaupun mengendap itu harus dengan bantuan bahan kimia. Ini yang namanya TDS ini, total dissolved solid. Nah, ini apa namanya? Kalau untuk membahas ini eh, lumayan panjang waktunya. Jadi yang jelas ada beberapa parameter yang terkait di dalam air limbah. Ini dua ini penting. Terus indikatornya di sini ada perubahan suhu, perubahan pH. Jadi biasanya semakin tinggi suhu, semakin tinggi pH-nya. Jadi pH yang normal itu biasanya di sekitar 7. Kalau untuk air minum itu biasanya 6,5 sampai 7,5. Tapi kalau untuk air limbah di dalam peraturan yang terbaru itu untuk baku mutu limbah domestik itu mulai dari 6 sampai 9. Jadi pH-nya di situ. Terus ada juga perubahan warna, bau, rasa, timbulnya endapan, dan adanya mikroorganisme. Sampai saat ini, organisme yang menjadi apa namanya eh, di dalam air limbah ataupun air minum, terutama air minum ini tidak boleh ada Escherichia coli. Nah, di dalam air limbah itu Escherichia coli juga tidak boleh ada. Jadi dua dua apa namanya baik air limbah maupun air minum ini mikroorganisme yang ini memang dia menjadi salah satu parameter yang penting ya sampai saat ini bentuknya seperti ini. Dia biasanya bersamaan dengan adanya tinja. Jadi kalau adanya E. coli biasanya itu di situ ada pencemaran tinja. Makanya kenapa limbah rumah tangga itu walaupun secara kuantitas di setiap rumah itu sedikit, tapi kalau setiap rumah itu tidak ada pengolahan yang baik, maka nanti secara kuantitas akan besar gitu. Nah, ini kalau kita bicara tentang apa namanya, oh, bicara tentang dampak negatif dari pencemaran air, kita lihat di sini ada gangguan kesehatan manusia,
ada pencemaran biologis, bahan kimia, radioaktif, energi panas, dan bahan lainnya. Jadi kerugiannya, jadi air tersebut tidak bermanfaat lagi atau useless dan menjadi penyebab timbulnya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Terus gangguan terhadap benda di sini, jadi berkarat. Tadi Bu Pratika juga sudah menjelaskan tentang korosi, lingkungan yang korosi. Jadi ternyata apa namanya, karat ini bisa didapatkan dari air yang korosif ya. Terus terhadap biota di sini, jadi menyebabkan kualitas komoditi ikan dan rumput laut makin turun, terjadinya eutrofikasi atau algae bloom, ataupun sel purifikasi yang terganggu. Ini terhadap biota. Jadi apa namanya, ikan ataupun hewan yang di dalam air itu tidak bisa uh, hidup dengan baik. Untuk gangguan estetika di sini ada bau busuk, baik dari grey maupun black water, dan ini merusak pemandangan. Itu gangguan gangguan atau dampak negatif dari pencemaran air. Kita bicara tentang apa namanya, tahapan dari pengolahan air limbah. Di sini sebenarnya kalau kita bicara tahapannya itu dari mulai awal ada pre-treatment, primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment, dan pengolahan yang paripurna adalah pengolahan lumpur sebelum airnya itu dibuang ke lingkungan. Apakah semua pengolahan ini dilakukan? Tidak selalu, tergantung daripada kualitas air limbahnya. Semakin tinggi kualitas air limbah, biasanya pengolahannya itu semakin lengkap. Semakin sedikit kualitasnya, dia pengolahannya biasanya semakin sederhana. Cukup misalnya hanya pengolahan awal atau pre-treatment. Kalau dirasa limbahnya itu tidak terlalu pekat atau dari hitung-hitungan parameter itu dia tidak tinggi. Tuh. Nah, ini kemana air limbahmu bermuara? Kita bisa melihat ya, kalau rumah itu sudah seperti tadi dijelaskan, ada black water, ada grey water. Selama ini di Indonesia kebanyakan ada septic tank. Terus grey waternya kemana? Grey waternya itu biasanya langsung masuk ke selokan di depan rumah kita, atau di belakang rumah kita, atau langsung ke sungai. Nah, ini yang menjadi masalah sampai sekarang ini. Grey water ini grey water ini dari buangan apa namanya, dapur, dari buangan kamar mandi, maksudnya dari kita aktivitas mandi ya. Yang jelas selain dari aktivitas di WC atau buang air besar dan buang air kecil gitu. Kadang-kadang juga buang air kecil juga apa namanya, larinya ke grey water gitu, nggak masuk ke septic tank gitu, nggak masuk di kakusnya gitu. Nah, ini dua jenis limbah ini kalau untuk black water oke, nggak masalah, sudah ada septic tank. Tetapi yang sekarang sampai sekarang ini septic tank yang terbangun terutama di kota-kota besar itu dia hanya septic tank saja. Jadi itu belum selesai sebenarnya. Jadi yang dinamakan black water adalah air yang berwarna hitam. Kalau berwarna hitam, eh, tinja, air gelontoran, urin masuk ke septic tank. Di dalam septic tank ini ada apa namanya, proses dekomposisi 3 sampai 4 hari minimal ya. Dan itu dalam proses dekomposisi itu airnya nanti akan berwarna hitam. Makanya kenapa dinamakan black water. Dan yang dari dulu zaman saya kuliah itu, setelah dari septic tank itu ada sumur peresapan atau parit peresapan. Jadi ada diresapkan. Nah, kalau misalnya rumah itu kita tidak punya halaman, terus kemana gitu? Nah, jadi biasanya solusinya itu di kota-kota besar biasanya ada mobil tinja. Jadi disedot ininya septic tanknya. Misalnya septic tank penuh dalam 2 atau 3 tahun gitu. Disedot lagi, nanti dikuras, terus lumpurnya itu dikeluarin. Nah, itu bisa di apa namanya, bisa digunakan kembali.
Nah, groundwater ini yang menjadi masalah sebenarnya. Karena di sana kan ada limbah dari cucian baju yang ada deterjennya, terus cucian piring juga ada deterjennya. Sebenarnya kalau secara kualitas itu dia berwarna abu-abu, makanya kenapa namanya groundwater. Tetapi kalau eh, apa namanya kuantitasnya sedikit, mungkin tidak mengapa ya, bukan mungkin, tapi tidak mengapa. Tapi kalau misalnya rumah-rumah itu membuang semuanya ke sungai misalnya, yang pernah kita lihat waktu itu tuh di Jakarta itu sungainya tertutup oleh apa namanya busa sabun misalnya. Jadi proses fotosintesis tidak terjadi, terus bau busuk gitu. Itu sebenarnya greywater yang jumlahnya melimpah gitu. Nah, bagaimana caranya? Di Indonesia ini beberapa kota besar terutama itu sudah mulai ada pembangunan instalasi pengolah air limbah. Nah, makanya di sini bisa dilihat ya, ada pengolahan secara setempat atau on-site system. Ini ada campuran. Campuran maksudnya di sini grey water maupun black water itu dicampur eh, di rumah itu. Jadi ada yang compacting ininya pengolahannya. Terus ada yang secara individual yang seperti konvensional biasa ya, ada septic tank, ada sewage maksudnya itu pengolahan yang seperti ini ataupun langsung dibuang ke saluran sekitar gitu tanpa diolah gitu. Nah, makanya pemerintah dari mulai pemerintah provinsi, kabupaten, kota gitu, itu sudah mulai eh, pembangunan untuk pengolahan yang secara terpusat. Misalnya secara terpisah di sini ada IPLT, instalasi pengolah limbah tinja, pengolahan limbah tinja. Jadi di sini ada beberapa kota juga, tetapi memang perlu pengawasan, perlu apa namanya transfer ilmunya. Jadi perlu apa namanya, berketerusan gitu. Nah, terus untuk yang grey water ini ada tersendiri, pengolahan tersendiri, dan juga biasanya itu ada dikoordinir misalnya apa namanya di IPAL komunal. IPAL komunal atau IPAL kawasan. Kalau IPAL komunal itu biasanya dia di bawah 100 KK dan IPAL kawasan itu biasa satu kota ataupun misalnya apa namanya kalau kotanya besar itu ada beberapa lokasi gitu. Untuk memudahkan karena ini berhubungan juga dengan apa namanya tinggi rendahnya permukaan tanah dan seterusnya. Karena ini kan semua saluran dari rumah itu akan dialirkan ke IPAL komunal dan IPAL komunal itu seperti apa sih bentuknya gitu karena dia melayani misal satu RW gitu atau beberapa RT dijadikan satu dan tergantung ataukah ini ngolah grey water aja atau black water. Jadi di sini kita bisa melihat ya ada pengolahan secara primer, sekunder, tersier dan lain-lain gitu. Jadi di sini kalau untuk primer itu misalnya karena ini pengolahannya ada space atau lokasi, jadi ada ditambahin koagulan, terus nanti ada proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi. Terus di sini karena dia secara kuantitas itu lumayan banyak, itu lumayan besar, jadi ada proses pengolahan sekunder di sini biasanya secara biologis. Ada misalnya lumpur aktif, ada trigging filter, ataupun ada dissolved air flotation, tapi dalam skala yang tidak masif seperti untuk IPAL kawasan gitu. Terus nanti ada apa namanya pembubuhan desinfektan, terus lumpur yang dihasilkan di proses dua proses ini kan ada terjadi lumpur. Nah, itu ada pengolahannya tersendiri nanti hasilnya dibuang ke lingkungan gitu. Nah, ini kita lihat ada apa sebelum pengolahan ada beberapa parameter pH-nya, COD, BOD, TSS, amonia dan lemak. Setelah pengolahan juga apa rank-rank ini rank dari pH 6,6 sampai 9, COD itu 100 dan seterusnya itu di apa namanya di apa namanya ini peraturan pemerintah Men LH tahun 2016 nomor P68 ini ada baku mutu air limbah domestik dari mulai parameter-parameter ini ya dan ini juga eh, ada dari rumah susun penginapan gitu jadi
Yang jelas secara kualitas itu mirip ya. Terus debitnya satu orang per hari itu dihitung 100. Karena di Indonesia ini saat ini untuk kebutuhan air bersih slash air minum itu 144 liter per orang per hari. Dan satu orang itu eh, 80%-nya itu sebagai air limbah. Jadi plus minus itu 100 liter per orang per hari debitnya. Jadi bisa kita melihat berapa sih kapasitas untuk pembuatan dari ataupun berapa luasnya dari IPAL, baik IPAL komunal maupun IPAL kawasan. Nah, ini kita bisa melihat contohnya yang ada di Jakarta, ada sistem pengolahan air limbah domestik ya secara terpusat. Jadi masing-masing dari pemukiman apa perumahan ataupun tempat-tempat yang ada di kawasan itu disalurkan, ada jaringan perpipaannya. Terus kalau di sini dia karena ini sistem pengolahan air limbah yang terpusat ya, dijadikan satu, ada manhole-nya masing-masing ininya. Nah, ini harus juga dilihat eh, tinggi rendahnya permukaan tanah karena dia harus dialirkan gitu. Nah, di sini dia ada aeratornya. Ini contoh kasus yang di Waduk Setiabudi karena dia prosesnya berbasis aerobik, jadi butuh udara. Kalau dilihat di sini bisa jadi ini dari greywaternya saja gitu. Jadi dia untuk pengolahannya dia hanya berbasis ada aerator. Jadi penyuplai oksigen ke dalam air atau DO-nya bisa turun, COD-nya turun, DO-nya bisa naik gitu. Dissolve oksigennya bisa naik. Jadi nanti air yang ada di sini ini katakanlah secara parameter-parameter yang ada di dalam baku mutu air limbah domestik ini sudah di dalam range yang disyaratkan gitu. Habis itu dipompa, dibuang ke sungai. Misalnya seperti itu. Itu kasus di Jakarta ini secara kawasan ataupun secara terpusat gitu. Kita bicara tentang septic tank di sini. Septic tank ini yang kalau kita lihat secara konvensional ya, ini ada dua ruangan, dua chamber ya. Kalau ini kita ada slopnya. Kalau ini yang biasa, jadi semakin ke sini ini perkembangan tangki septik itu semakin modifikasinya semakin bagus dan juga memudahkan dalam proses eh, pengelolaan atau pengawasannya. Ini. Jadi seperti ini yang terjadi ya. Jadi ini lumpur yang dihasilkan. Jadi dalam eh, beberapa masa tergantung dari luasan septic tank ini yang nanti akan menyebabkan penuhnya septic tank. Jadi ini yang harus dibuang. Jadi memang septic tank itu ada masa berlakunya. Jadi setiap 2 tahun, 3 tahun, rata-rata biasanya 2 atau 3 tahun. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi perkembangan septic tank ada yang ini kalau eh, dari tampak dari satu sisi ya. Ini juga dari sisi yang panjangnya ada dua chamber dan di sini dia tetap ini anaerobik ya. Jadi tidak tetap ada manhole-nya, ada pipa ventilasinya. Jadi di sini ada penambahan saringan upflow. Jadi upflow itu dari bawah ke atas. Jadi di sini ada saringan. Jadi yang black water tadi ada skamnya atau padatan-padatan yang terikut ya, yang terbentuk karena proses dekomposisi dia jadi tertahan di sini. Dan ini juga perlu pengawasan ataupun maintenance ya, karena di sini padatan yang di sini bisa menyebabkan clogging. Jadi harus dilihat. Nah, ini juga dilihat juga luasannya atau volume dari septic tank ini. Jadi biasanya dilihat berapa sih jumlah orang di dalam rumah tersebut yang bisa menggunakan septic tank ini. Jadi dalam masa misal 1 tahun, 2 tahun septic tank ini masih aman untuk dipakai. Nah, ini ada tangki septik yang kombinasi biofilter anaerob sama aerob.
Nah, kembali kita bicara tentang black water. Jadi adanya proses dekomposisi itu biasanya 2 sampai 3 hari. Nah, ini kita lihat di sini ada limbah masuk, terus nanti ini masih proses yang anaerobik, jadi tidak butuh udara. Jadi kita ada downflow, ada upflow. Nah, di sini ada media sarang tawon sebagai apa namanya, penangkap atau skam ataupun padatan yang terikut. Nah, setelah dari sini nih upflow masuk ke eh, ruangan yang aerob. Di sini ada aerator ya, seperti kita di akuarium, ada blowernya, dan juga setelah melewati sarang tawon lagi, terus nih upflow, terus downflow, terus baru di sini ada ini sirkulasi ya untuk apa namanya, terjadi kayak proses untuk eh, adanya aerasi. Jadi ada penambahan penambahan air yang dia di ininya kayak bentuknya kayak rain gitu, ada kayak hujan gitu. Jadi di sini menambah oksigennya. Jadi yang di sini untuk menghalau juga bau. Nah, setelah dari sini baru dibuang ke luar. Ini apa namanya, pengembangan tangki septik yang ada kombinasinya anaerob dan aerob. Nah, ini yang kita bisa lihat ya, sarang tawonnya seperti ini. Apakah ini bisa clogging? Bisa. Kalau masanya itu harus diangkat terus. Jadi pada waktu pengangkatan lumpur yang terjadi, terutama di bagian sini dan bagian sini, itu ini juga harus dikeluarkan, dicuci, dimasukkan lagi. Terus apakah ada masa pakainya? eh, ada masa pakainya karena di sini dia apa namanya, materialnya itu sudah terlalu lama gitu, jadi harus diganti dengan yang baru. Tapi yang ini cukup bertahan cukup lama. Nah, ini apa namanya, bentuk yang cukup compacting ya untuk skala rumah tangga, tapi ini juga bisa untuk beberapa apa namanya, keluarga bisa ini karena ini cukup besar gitu. Nah, ini kita lihat, bisa lihat seperti ini ya, sama seperti tadi bentuknya yang ini yang compacting, ukurannya macam-macam gitu. Ini bisa dibeli di perusahaan-perusahaan yang memproduksi eh, septic tank. Nah, ini ada saya ambil dari salah satu produsen. Nah, ini ada untuk apa, kantor atau pabrik kecil, kapasitasnya di sini 1.600 liter untuk 8 sampai 12 orang. Jadi tinggal pasang, terus pasang perpipaannya, sudah gitu. Jadi apa di sini apa namanya, proses maintenance-nya ada desinfektannya. Proses apa namanya, dimasukkan desinfektan biar kalau dibuang ke lingkungan sudah tidak membahayakan lagi. Itu ya, jadi untuk septic tank secara compacting gitu. Ini ada perhitungannya, contoh kasusnya. Jadi sudah saya apa namanya, sudah saya ini kan step by step di sini. Saya asumsikan satu keluarga atau rumah tangga terjadi di 6 orang. Penggunaannya di sini 150. Saya bulatkan saja untuk kota besar ya. Kalau untuk kota kecil itu 120 liter. Ini kenapa ketentuan seperti ini untuk endingnya itu berapa sih luasan daripada septic tanknya gitu. Nah, ini koefisien timbulan air limbah 80%, ini memang sudah angka yang ketetapan ya. Beban organiknya per orang per hari itu untuk BOD-nya 40 gram, ini juga ketetapan. Jadi kita tinggal menghitung saja debitnya ketemunya berapa. Ini ketemu untuk 6 orang itu debitnya 0,72 atau 720 liter per hari. Nah, konsentrasinya berapa? Ini tinggal menghitung, ketemunya ini 333,33 miligram per liter. Nah, di sini asumsinya untuk rumah tangga ini ada 2 aktivitas ya, ada limbah dapur, ada limbah kamar mandi atau toilet. Jadi limbah kamar mandi ini ada mandi, cuci, kakus, ini konsentrasi 60%. Limbah dapur ini maksudnya, kenapa bisa? Karena dari limbah dapur ini nanti ada pretreatmentnya, yaitu grease trap atau untuk penangkap minyak dari
pencucian di dapur. Makanya di apa namanya disendirikan. Di sini saya pakai 40%. Terus 60% berarti di sini baik grey water maupun black water dijadikan satu. Nah, ini apa namanya perhitungan debit dengan konsentrasinya, Bapak sama Ibu atau Mbak sama Mas yang ada di sini mahasiswa semua bisa dihitung di sini. Ini limbah dapur 0,29, limbah kamar mandi itu 0,4 dan konsentrasinya ya ini sekian. Terus kalau kita mau merencanakan di sini ada diagram alirnya. Nah, ini tadi dari limbah dapur 0,29133. Jadi ada tersendiri di sini. Nah, ini untuk grass trap, ini kita asumsikan bahwa dengan grass trap ini konsentrasi ini dia akan menurun. Eh, Debitnya tetap ya ini. Konsentrasinya akan menurun dari 10%. Jadi dari 133,33 ini menjadi 120 gram per meter kubik. Terus dari kamar mandi ini kan yang ada pengolahannya di sini saja. Berarti di sini nanti bergabung. Tadi kita lihat ya di penghitungan di awal itu debitnya 0,72, konsentrasinya itu berarti penjumlahan dari dapur dan dari kamar mandi. Nah, septic tank ini septic tank itu yang di pengolahan yang adanya degradasi air limbahnya, ini efisiensinya itu 60%. Jadi kita bisa lihat debitnya masih tetap sama, konsentrasinya 60%-nya berarti berkurang jadi 128. Terus ada biofilter anaerob. Jadi dalam tangki apa pengolahan limbah ini itu ada bertahap. Jadi ada prosentasenya, jadi efisiensinya berapa gitu. Di sini biofilter itu 80%. Nah, jadi kurang. Nah, ini sampai 25 gram per meter kubik, jadi sudah jauh di bawah baku mutu. Kalau nggak salah baku mutu itu tadi eh, baku mutunya, saya lupa tadi baku mutunya berapa untuk POD. POD itu 100. Jadi sebenarnya kecil. Nah, ini sebenarnya konsentrasinya 320 ya. Nah, ini apa? Setelah 80 25 gram per meter kubik. Terus ada bak pengendapannya ini juga efisiensinya 30 menjadi 17. Jadi setelah dibuang ke badan air ini debitnya tetap tapi konsentrasinya untuk pencemarannya ini menjadi turun. Ini ada perhitungan-perhitungan volume ya dari volume grass trap-nya. Dan ini ada kriteria desainnya. Ini kriteria desain ini yang jelas dari mulai efisiensi, waktu tinggal ini sudah ditetapkan gitu. Jadi BOD in, BOD out-nya sudah ketemu, volumenya sekian. Ini grass trap yang diperlukan adalah 12 liter. Jadi kita pakai yang sudah compact atau sudah dijual di pasaran. Jadi di sini saya menggunakan contohnya merek Rujika ya, grass trap yang 15 liter. Nah, terus untuk kriteria desain tangki septiknya ini juga sudah ada, volumenya ketemu sekian, terus kedalaman muka air ini direncanakan tergantung kitanya. Tapi biasanya 1,5 sudah cukup karena nanti ada volume untuk rongga udaranya di atasnya. Terus dimensinya bisa kita lihat di sini. Ada luas permukaannya ketemu sekian. Dan terus di sini juga di volume aktualnya di sini 1,23 meter kali 1 meter kali 1,8. Ini apa namanya? Ketemu untuk tangki septiknya baru. Terus perhitungan untuk biofilter aerob, anaerob. Jadi masing-masing ya ada ketemu juga, direncanakan luas permukaannya sekian, terus juga di sini panjangnya bagaimana, terus ada di sini juga kedalaman aktual, terus freeboardnya berapa gitu. Jadi eh, ada direncanakan, sudah sesuai saja, tinggal mengikuti saja. Jadi kalau mau bikin apa namanya septic tank sendiri, ini juga bisa menjadi acuan. Makanya di sini ketemu volume aktual daripada biofilter anaerob itu apa namanya 0,6, 0,3 kali 1,1.
Nah, ini juga apa namanya untuk apa? Karena di sini ada beban pencemarannya, terus ada perhitungannya. Bapak, Ibu, atau Mbak atau Masnya bisa ngikutin semuanya ya. Jadi sampai ke volume pengendapan akhir di sini. Waktu tinggal juga sudah di ada kriteria desainnya ya, ngikutin saja. Jadi ketemu di sini ada 120 liter dan direncanakan kedalamannya 1 meter, menyesuaikan dengan kedalaman biovital anaerob yang sudah dibahas sebelumnya. Makanya akan ketemu di sini luas permukaannya 0,12 meter persegi. Nah, ini juga sampai didapatkan apa namanya luasan daripada bak yang paling akhir. Nah, ini kebutuhan lahannya sekian. Jadi mulai dari tangki septik, bak biofilter anaerob, bak penangkap akhir. Jadi kebutuhan lahannya ini. Jadi 2,23 meter persegi. Cukup cukup simpel sebenarnya. Cuman sebenarnya di kota-kota besar eh, kalau tanahnya eh, lebih lagi bisa dibangun apa namanya sumur resapan. Itu juga untuk mengalirkan air apa namanya air hujan sekalian gitu. Juga dari sini bisa dimasukkan ke sumur resapan. Itu sebagai apa namanya kegiatan recharge lagi karena eh, biar balance pengambilan air dari tanah itu ini discharge ya dikembalikan lagi ke tanah gitu biar untuk menjadi cadangan air tanah. Nah, ini untuk apa namanya gambarnya secara tiga dimensi ya. Ada grass trapnya seperti ini, tampak samping, tampak atas gitu ya, seperti ini. Terus ini septic tanknya ya, jadi bisa kita lihat ya, septic tank. Terus apa namanya, ada bak anaerobik, ada untuk yang eh, pengendapan yang terakhir, baru dibuang keluar. Bisa seperti itu ya. Ini jadi cukup simpel ini, cuman memakan tidak sampai 2 meter persegi, 2 meter kubik ya. Jadi cukup singkat saja. Nah, itu untuk pengolahan yang black water compact dari black water dan grey water. Terus di sini ada juga yang sumur resapan. Kalau kalau kita lihat ya, ini yang grey water bisa apa namanya langsung masuk ke di bawah tanah ya, ditampung, terus nanti dipompa dan dia disalurkan ke tanah sebagai cadangan daripada air tanah atau bergabung dengan muka air tanah yang ada di sekitarnya. Cuman ini kalau apa pencemarannya ini memang kecil, tapi yang sekarang memang harus diolah dulu seperti ini ya. Ini sebenarnya apa septic tank sebenarnya yang dulu itu seperti ini. Jadi setelah masuk black waternya terbentuk, keluar dan dia harus dimasukkan ke ladang sumur ataupun parit peresapan dan dia akan masuk ke dalam tanah. Jadi tanah yang ada di sini itu sebagai penyaring, penyaring yang baik gitu. Yang jelas semakin sedikit apa namanya konsentrasi ataupun apa namanya kualitas air limbah semakin bagus juga ini tanah sebagai penyaringnya. Itu ini kalau kita lihat ya yang secara konvensional apa, di sini ada juga bentuk septic tank yang bentuknya tidak kotak ya, jadi bentuknya unik dan di sini juga ada biobalnya. Jadi biobal sama seperti kayak sarang tawon, jadi bentuknya macam-macam. Itu bisa dibeli di pasaran dan juga langsung masuk ke peresapan. Ini sebenarnya pengolahan yang paripurna. Jadi dari septic tank ini, kalau yang septic tank tadi, yang pengolahan limbah tadi yang ada apa namanya grass wrap-nya, itu kalau dibuang ke lingkungan sudah nggak masalah. Tapi kalau hanya septic tank yang dia eh, menghasilkan black water dan black waternya dibuang ke lingkungan, sebenarnya harusnya ada peresapan. Itu. Nah, ini eh, kenapa saya cantumkan di sini? Karena sumur peresapan di rumah itu bisa untuk menampung
apa namanya air hujan. Karena sampai saat ini air hujan adalah sumber air baku untuk air minum yang paling baik kualitasnya. Kalau zaman dulu itu saya ingat sekali 30-20 tahun yang lalu itu air tanah. Nah, sekarang air tanah itu malah eh, apa namanya pencemarannya itu kayak laten gitu, enggak diketahui. Kayak misalnya dari proses cracking, apalagi di Kalimantan Timur ini kan banyak apa namanya industri ya, migas, batu bara gitu. Jadi air tanahnya itu eh, mudah sekali tercemar gitu. Jadi sumber untuk bahan baku air minum malah kebanyakan yang lebih bagus itu dari air hujan gitu. Nah, biasanya ada namanya proses rainwater harvesting atau pemanenan air hujan itu sebagai simpanan atau cadangan air manakala pada musim-musim yang seperti sekarang ini. Ya, jadi eh, itu sangat disarankan gitu. Jadi, tapi yang jelas untuk sumur resapan di rumah ini itu untuk itu tadi proses recharge atau pengisian kembali apa namanya di dalam tanah. Ini untuk menjaga keseimbangan daripada air fresh water di di dalam tanah kita. Nah, ini ada eh, pengolahan limbah atau tinja ya untuk daerah yang unik atau daerah yang tertentu. Ada namanya pinastik atau pipa tuna septik dan tripikon. Jadi tripikon itu adalah atau tiga pipa konsentris septik. Jadi tiga buah pipa konsentris dan di sini yang mengenalkan adalah almarhum Profesor Harjoso dari Laboratorium Teknik Sipil Tradisional dari UGM. Beliau sudah almarhum ya, tapi kreasinya beliau ini sangat berguna untuk daerah-daerah yang unik tadi. Seperti di Kalimantan Timur ini, karena kami di sini hidup menggunakan aliran sungai ya, terutama Sungai Mahakam. Jadi sampai ke hulu sana sebagai lalu lintas, terus sebagai moda transportasi istilahnya. Jadi banyak perkampungan yang di atas sungai atau di pinggir sungai. Nah, ini penting penting sekali karena yang jelas kalau sungai itu untuk pembuang segalanya termasuk tinja. Jadi bagaimana caranya tinja segar itu tidak eh, apa namanya langsung masuk ke sungai, tapi dijadikan black water dulu. Kalau seandainya Blackwater ini ini yang paling sederhana ya. Jadi yang jelas tinja segar masuk ke sini sepanjang apa namanya pipa paralon ini biasanya yang ukurannya minimal itu 10 kali 15 cm gitu. Jadi sepanjang itu jadi proses dekomposisi, terus nanti yang keluar di sini airnya hitam, Blackwater tadi. Yang jelas tidak ada penanganan tinja segar, jadi E. coli yang menyebabkan penyakit yang gastroenteritis itu tidak terjadi, tapi tetap eh, apa namanya POD-nya tinggi di sini, POD, COD tinggi. Tapi yang jelas nanti karena di aliran sungai besar adanya apa eh, padatan juga yang terikut dari arah hulu, terus adanya gelombang, angin, proses apa sinar matahari. Jadi eh, adanya self purifikasi walaupun tidak sempurna gitu. Jadi ini sebagai solusi yang pertama kali diperkenalkan gitu. Jadi tidak ada tinja segar di dalam lingkungan itu. Ada ukur-ukurannya juga. Ini juga apa namanya? Ini diameternya dari mulai 15 sampai 30. Ini dari Profesor Harjoso tadi. Terus ini juga yang untuk tripikon, jadi ada bebannya jumlah orang berapa. Jadi bisa kita lihat kalau di rumah itu ada jumlahnya misalnya 3 orang, jumlahnya 3 orang nih. Terus panjang ininya apa pipanya berapa, diameternya berapa. Kita harus ukur dulu bebannya berapa gitu. Misalnya kalau 3 orang tapi bebannya sedikit, bisa jadi kita pakai yang diameter 25, yang panjangnya 3 meter misalnya. Jadi seperti itu. Gampang sekali untuk menghitungnya. Nah, ini yang namanya tripikon. Kalau pinastik tadi itu yang rumah apung, jadi yang dibuang ke sungai. Kalau ini daerah yang rawa-rawa atau lahan gambut kayak di Kalimantan di sini banyak lahan gambut. Jadi dia langsung ini dimasukkan ke dalam pipanya itu bertumpuk. Jadi ada 3 pipa ya,
bertumpuk. Nah, ini di sini ada proses dekomposisi juga. Jadi untuk keluarannya masih black water. Ini yang sangat sederhana ya. Dan di sini juga ada apa namanya proses apa namanya penyaringan yang sederhana, kerikil, arang, icuk gitu. Sama seperti kayak proses peresapan gitu. Jadi tripikon ini juga yang paling sederhananya, yang jelas tidak ada tinja segar yang eh, apa namanya di baik misalnya di sungai, danau ataupun karena ini dia di daerah yang apa namanya gambut atau rawa-rawa, jadi pada musim penghujan ini akan terisi air, tapi kalau pada musim kering ini akan surut gitu. Jadi dia bisa menjadi permukaan tanah gitu. Nah, ini contohnya untuk pemasangan tripikonnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini masih menggunakan dari Profesor Harjoso tadi. Jadi ada pengembangan-pengembangan. Ini kita bisa lihat ya di atas sungai. Terus ini pengembangannya dia lanting atau rumah terapung. Jadi di sini ada jamban dan septic yang terapung. Jadi sama seperti yang tadi pinastik, cuman di sini dia pakai tidak menggunakan paralon tapi menggunakan tong ya. Seperti ini. Ini yang untuk di rawa-rawa atau tepi sungai. Kalau ini yang rumah terapung. Sebenarnya rumah terapung ini apa namanya biasanya di sungai-sungai yang besar ya itu yang terjadi. Nah, ini contohnya. Ini dari Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini mereka mengembangkan Repeated Processing Septic Tank, jadi RPS. Sebenarnya ini pengembangan dari Pinastik ya, atau pengembangan dari Tripicon ya. Jadi bertumpuk gitu ininya, berseri. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, tapi dia apa namanya ada unsur em, apa di atas airnya, jadi mengambang gitu. Di WC-WC terapung ini biasanya untuk pemukiman di atas air gitu. Nah, itu untuk pengolahan air limbah di rumah tangga. Jadi kita bisa mengolah sendiri atau bisa langsung beli septic tanknya dan itu compacting. Jadi sudah langsung dicampur dari buangan air apa namanya di WC ataupun di dapur, kamar mandi semuanya. Nah, untuk air apa namanya pengolahan limbah padat atau sampah, ini memang kalau kita bicara secara ini general, kita tidak bisa mengolah sendiri. Jadi memang harus bekerja sama dengan ataupun dari pemerintah setempat, baik mulai dari skala yang paling kecil RT, RW sampai ke kota ataupun kabupaten gitu. Jadi dulu di 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya, jadi abad ke-20, ini bagaimana caranya sampah itu dibuang dan dia minimal sekali untuk apa kerusakannya atau menyebabkan dampaknya terhadap masyarakat umum dan lingkungan. Nah, tapi kalau untuk masa sekarang abad 21 itu bagaimana caranya limbah tadi itu ditanganin dan dia apa namanya tidak apa namanya menyebabkan eh, jadi tidak langsung habis gitu. Jadi nanti masa generasi selanjutnya itu nilai-nilai dari sampah itu tuh ada nilai positifnya, ada nilai secara ekonomisnya bisa apa, diambil atau masih bisa dinikmati gitu oleh generasi yang akan datang. Nah, ini untuk peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga ini ada dari peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 ini yang masih dipakai. Jadi itu memang tanggung jawab dari pemerintah. Jadi kita sebagai warga sebenarnya ada di situ denda, ada punishmentnya kalau misalnya membuang sampah seperti apa gitu, misalnya membakar sampah gitu. Baru kemarin 2 minggu lalu saya ke arah eh, Tenggarong, jadi Kutai Kartanegara, tapi yang ke arah hulunya. Jadi saya melihat bahwa masyarakat di sana itu masih membakar sampahnya sendiri.
Dan kebetulan karena kami di Kalimantan ini kebanyakan itu rumahnya kayu, membakar sampah pada waktu kondisi panas, jadi terjadi kebakaran gitu. Nah, itu yang tidak tidak sebenarnya tidak diperbolehkan untuk mengolah sampah dibakar karena di samping bahaya kebakaran bisa juga tuh menyumbang CO2, terus jadi nanti global warming dan seterusnya kalau kita bicara ke sana gitu. Ini kita bicara hierarkinya sebenarnya untuk pengelolaan sampah dari dulu itu ada reuse, recycle. Jadi mengurangi ya, less waste, reuse digunakan kembali, recycle itu menjadi bahan yang lain. Terus ada waste to energy. Jadi sampah itu juga untuk penghasil energi. Sekarang sudah mulai dikembangkan ya beberapa TPA itu apa namanya di Indonesia juga sudah mulai ada percobaan. Jadi ada penangkapan gas metanya sebagai sumber energi. Jadi nanti eh, sampah-sampah yang benar-benar tidak bisa dikelola di sini, maksudnya sudah tidak bisa diapa-apain lagi, ini baru didisposal atau dibuang di landfill, apa namanya, ditimpakan, ditumpuk dengan tanah, timpakan sampah lagi dan seterusnya. Tapi sampai sekarang untuk landfill di Indonesia itu belum ada yang selesai gitu. Jadi seringnya karena satu kota itu misalnya setiap hari produksi sampah itu bisa sampai 100 ton misalnya. 100 ton sehari itu harus apa belum ada pengelolaan yang dari mulai reuse, recycle ini dibuang semua ke TPA itu biasanya lama kelamaan nanti menjadi bukit sampah. Jadi tidak sanitary landfill lagi, tidak ada pengelolaan lagi, tapi menjadi gunung sampah yang bahayanya malah jauh lebih besar. Misalnya di pemulung di sini ya secara derajat kesehatan pasti akan turun, ada faktor penyakit, terus skabies dan macam-macam dari pihak ininya. Ada juga misalnya ada timbunan gas metan yang bahayanya itu nanti bisa terjadi ledakan. Kayak kemarin kalau nggak salah itu di daerah Bandung ya, itu terjadi kebakaran karena panas, suhu suhu di sekitar juga panas, maka menyebabkan kebakaran gitu. Tidak dikelola dengan baik. Rata-rata Indonesia masih seperti itu dan sampai saat ini untuk sampah itu masih apa namanya masih menjadi masalah yang kompleks. Jadi perlu usaha bersama untuk eh, mendayagunakan bagaimana sampah itu tidak menjadi permasalahan lagi. Dan salah satu eh, contoh untuk pelaksanaannya adalah di sampah rumah tangga. Nah, ini kalau kita bicara jenis sampah ya, yang apa, yang dari mulai rumah tangga ataupun non rumah tangga ya, ada organik, anorganik, bisa diurai atau tidak, mudah terbakar atau tidak, berbahaya atau tidak. Ini jenis-jenis sampahnya yang sebenarnya kita bisa mulai proses reuse, reduce, recycle itu dari kita di rumah tangga. Jadi dari tempat penimbulannya. Ini juga dari penanganannya ada solid waste, liquid waste, atmospheric waste, human waste semuanya. Ini dari cara penanganannya, dari karakteristiknya ada sampah basah, sampah kering ya, rapis, ashes, ada debu, eh, apa sampah jalanan, apa hewan yang mati, kendaraan-kendaraan yang terbengkalai atau sudah tidak dipakai, sampah industri, sampah pemugaran atau sampah pembongkaran gedung ataupun apa namanya bangunan yang tidak terpakai, sampah berbahaya, dan ada sampah yang mungkin Bapak sama Ibu, Mbak atau Mas ini kurang ini ya, bulky waste. Nah, sampah yang ukurannya besar. Juga water treatment residu yang seperti tadi di air limbah ini juga termasuk sampah padat dan harus dikelola. Nah, ini yang bulky waste ya. Jadi sampah-sampah besar seperti ini. Ini ada tata caranya yang mana kategori sampah besar, ada yang tidak ya. Jadi ini biasanya kota-kota ini saya ambil apa namanya di Jakarta juga sudah ada pengelolaan sampah-sampah besar, jadi bisa diangkut. Jadi di sini saya ambil yang ini itu dari Australia ya, New South Wales ini. Jadi bagaimana caranya, terus pengambilan tuh hari apa gitu. Jadi ini semua eh, ada yang gratis, ada yang membayar karena perlu penanganan yang khusus misalnya untuk bulky waste ya.
Nah, ini sampah di rumah bagaimana? Jadi pengolahannya bagaimana? Jadi dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Terus sekarang itu ada yang namanya zero waste lifestyle. Bagaimana caranya kita hari-hari itu sesedikit mungkin untuk menghasilkan sampah. Itu cara pengelolaannya. Pembuatan pupuk dari sampah organik, pembersihan tempat sampah setiap hari itu juga salah satu pengelolaan di rumah tangga biar tempat sampahnya bersih, tidak menjadi sarang tikus, nyamuk, lalat dan seterusnya gitu. Terus daur ulang sampah-sampah yang anorganik. Di sini kita bisa lihat ya apa namanya simbol-simbol yang banyak digunakan untuk generasi sekarang ya untuk menarik gitu. Misalnya di sini coffee to go, jadi kita bawa tempat tumblernya misalnya, terus tidak menggunakan botol plastik, terus macam-macam kita menggunakan apa bawa sendok garpu, straw sendiri, macam-macam untuk konsep-konsep yang back to nature untuk pengelolaan sampah. Jadi zero waste lifestyle ini sudah banyak yang mengadopsi terutama di kota-kota besar ya. Nah itu. Terus ini kita bisa masuk ke composting. Jadi kalau composting itu untuk sampah-sampah yang basah dan 4 komponennya di sini ada sampah yang karbon, jadi dia yang warna coklat, sampah yang untuk nitrogen, asupan nitrogennya dia yang warna hijau dari hijau-hijau daun, air dan oksigen. Jadi di sini perbandingannya antara sampah coklat dengan sampah hijau itu 3:1 untuk menghasilkan kompos yang baik. Ini bisa dicontoh apa saja yang termasuk material brown, apa saja yang termasuk material green ada di sini. Jadi bisa kita mulai dari rumah kita gitu. Terus ini kompos yang baik itu ciri-cirinya seperti apa gitu. Kalau sudah selesai itu dia berbau tanah, jadi tidak bau busuk, warnanya kehitaman, jadi sebagai pupuk ya. Suhunya sama suhu tanah karena biasanya suhunya itu akan naik ya karena dia akan ada apa namanya aktivitas namanya ini metan, gas metannya. Jadi jika digunakan untuk pupuk maka tidak akan tumbuh tanaman yang apa tidak digendaki dalam hal ini gulma gitu. Jadi begitu. Jadi untuk kompos ini dia akan mereduksi sampah itu sampah organik terutama ya 65%. Dia juga lower CO2 emission dari truk-truk pengangkutan nih maksudnya kalau kita kelola di penimbulan jadi transfer mulai dari rumah kita ke TPS, TPS ke TPA jadi CO2 ini yang penyumbang apa namanya global warming ya. Jadi menyebabkan global warming jadi dia akan semakin menurun. Jadi eh, gas metanya itu juga kita bisa reduksi ya dari proses ini. Terus sebagai pupuk, terus jadi mengurangi penggunaan pupuk-pupuk yang bahan kimia. Dan di sini menyupport circular economy. Jadi kalau seandainya pupuk itu dia produksi dalam jumlah yang besar dalam satu community, dia bisa menjadi income yang lumayan gitu. Ini yang terjadi di dalam proses composting ya, bisa diperhatikan ya. Jadi ada proses dekomposisi juga, ada juga menghasilkan panas, eh, ada juga CO2, ada airnya gitu. Dan ini yang terjadi yang jelas gitu. Jadi dalam masa beberapa lama, misalnya 10 hari, 14 hari itu sudah bisa menjadi kompos. Nah, ini ada 2 metode saya kenalkan di sini. Ada metode Takakura, dia ditemukan oleh Koji Takakura. Jadi di sini dia simpel menggunakan keranjang untuk laundry. Jadi berlubang-lubang. Jadi di sini menggunakan proses aerobik ya, jadi ada udara. Tapi yang jelas di sini ada dikasih apa namanya kardus biasanya biar supaya sampahnya itu tidak tercecer gitu. Ada sekam di sini, ini komposnya sampah organik, sekam lagi gitu, jadi ditutup gitu. Jadi di sini bisa apa namanya eh, di step by step ini di sini ada. Nah kita bisa melihat di sini ya tanah campur lagi sampah, tumpuk lagi gitu. Jadi eh, yang metode Takakura ini
kelebihannya itu dia tidak berbau gitu karena dia ada udara yang masuk gitu. Jadi prosesnya itu cenderung ke aerobik, jadi fakultatif. Jadi antara anaerobik dan aerobik. Anaerobiknya itu untuk proses dekomposisinya dan aerobiknya ini untuk proses ada udaranya. Makanya ada bakteri yang di situ itu bakteri fakultatif, jadi pertengahan gitu. Itu. Kalau yang paling bawah ini berarti bakteri yang anaerobik, dia yang apa namanya mendegradasi limbah padatnya gitu. Ada juga di sini compost bag. Compost bag ini sebenarnya dijual pasaran ya untuk ukuran ini bervariasi, tapi biasanya dia di e-commerce itu bisa di bawah 100.000, 60.000 tergantung dari ukuran berapa liter gitu. Jadi sama seperti Takakura ya, ini pure dari eh, apa namanya secara anaerobik, jadi berselang-seling gitu dari dua bahan ini. Anda bisa apa namanya melihat di sini tata caranya. Saya dikasih waktu berapa ini ya? Nggak tahu juga ini. Kayaknya Masih ada masih. sekitar masih ada sekitar di 20 menitan. Oh gitu kah? Oke. Ya, Ah, ini ya, kalau kompos itu seperti itu. Kalau apa namanya eh, mudah untuk dilakukan ya di rumah karena materialnya juga sisa sayuran, apa namanya daun-daunan dari misalnya kita punya pohon-pohon di rumah gitu. Nah, ini juga ada POC ya, pupuk cair dari pengolahan di rumah tangga. Jadi POC itu larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. Nah, ini hasil fermentasi ya. Jadi dieramkan ya, kita bisa melihat di sini. Jadi menggunakan tong, ada selangnya, ada airnya. Kenapa seperti itu? Kalau enggak nanti bisa meledak ini. Jadi ini botol-botol plastiknya ini untuk apa diisi air ya. Jadi nanti ada eh, kandungan apa namanya eh, gas yang keluar, dia bisa di sini. Nanti dia akan terjadi gelembung-gelembung gitu. Soalnya kalau tidak seperti itu nanti dia terjadi proses dekomposisi, ini akan menggelembung, bisa meledak gitu. Bisa menggunakan jerigen gitu yang untuk skala rumah tangga. Ini bisa untuk menjadi pupuk cair ya, disemprotkan ke tanaman gitu. Ini juga lumayan lumayan bagus gitu. Kami di Unmul teman-teman yang eh, apa namanya ada mencobakan jadi pupuk cair, terus ada juga yang proses untuk compostingnya dengan Takakura, ada juga yang community-nya. Kami punya community, ada mahasiswa itu membentuk community BSF community. Nanti akan kita jelaskan PSF Community itu seperti apa. Nah ini untuk POC-nya kelebihannya itu eh, ramah lingkungan, hemat biaya, tidak ada efek negatif buat tanaman dan seterusnya. Jadi eh, sampah ya 2/3 terus diisi air. Jadi ini 100 liter tongnya pakai tong, terus tinggal ditutup aja, terus dikasih selang. Jadi nanti dia akan terbentuk proses dekomposisi ini menjadi cairan yang sebagai pupuk. Jadi seperti itu. Nah ini untuk cara membuatnya ya, dari mulai sampah-sampah dapur gitu. Terus nanti dicacah atau di grinder, atau misalnya bisa di blender gitu. Terus masukkan larutan yang di sini itu aktivatornya ya EM4 biasanya bisa dibeli mudah di pasaran, dicampurin terus ditutup ya ini sampai 14 hari dibuka biar supaya untuk gasnya lepas, terus dipisahkan pupuk cair dan ampasnya. Tapi yang pernah dicobakan sama teman-teman di tempat kami itu yang tadi, jadi menggunakan jerigen terus nanti dialirkan ke udara. Jadi tidak seperti ini karena takutnya proses dekomposisi yang terjadi itu apa namanya tidak 14 hari kurang. Jadi dia meledak gitu, itu yang akan nanti membahayakan ya, apalagi kalau kapasitasnya besar gitu. Jadi dimasukkan ke apa air ini ya selangnya untuk proses ini apa emisi daripada CH4 ya atau gas metan yang terbentuk.
Nah, ini manfaatnya ya bagi tanah, bagi tanaman itu sangat baik ya. Jadi bisa dibaca sendiri di sini, ada meningkatkan kesuburan tanah, menjaga kelembapan tanah, memperbaiki struktur, sifat kimia, biologi tanah, dan mempertahankan jumlah udara yang terkandung dalam tanah atau proses aerasi di sini. Sehingga tanah dengan bahan organik tinggi tidak mudah mengalami pengerasan untuk di tanah. Jadi gembur, tetap gembur. Untuk tanaman di sini apa namanya mengatasi defisiensi hara secara tepat, cepat, dan mampu menyediakan unsur hara yang lebih mudah diserap tanaman, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, gangguan hama, serangan patogen, penyebab penyakit, merangsang pertumbuhan, dan macam-macam apa namanya untuk di tanaman. Nah, ini yang saya tadi bilang BSF Community. Jadi kami itu mahasiswa ada dia memang tertarik ya mengembangkan. Jadi kebetulan bekerja sama dengan salah satu pasar. Jadi TPS-nya itu dijadikan meminta ruangan, meminta tempat di TPS. Jadi sampah-sampah organiknya kita manfaatkan untuk pembudidayaan makot. Jadi di sini BSF Community itu BSF itu singkatan dari Black Soldier Fly. Jadi apa namanya lalat besar yang berwarna hitam, jadi terlihat seperti tawon. Nah, itu larvanya. Jadi larvanya ini dia bukan merupakan vektor penyakit ya. Jadi larvanya ini kebanyakan sudah kemarin tuh sudah dibudidayakan dari hasil sampah buangan. Kebetulan di pasar itu kebanyakan sampahnya organik dari sayur-sayuran, pedagang sayur, buah gitu. Jadi dimanfaatkan terus untuk membudidayakan maggot dan maggot ini fungsinya untuk pakan ternak. Jadi dijual. Saya kurang paham berapa harganya, tapi mahasiswa yang di community itu dia mengembangkan ini gitu. Dia yang tertarik ini apa namanya memanfaatkan sampah dari buangan di pasar untuk sampah organik gitu. Jadi caranya seperti ini. Cuman kalau yang kami lakukan kebetulan saya apa namanya lupa mencantumkan fotonya. Jadi dihamparkan di kayak semacam di box gitu. Jadi nanti proses air lindinya ini di bawahnya ya ditampung di bawahnya. Jadi nanti itu maggot itu dia kalau sudah makan dia akan apa namanya ada apa kayak semacam saluran dia akan ini akan berjalan gitu. Jadi tergantung dari siang dan malam gitu. Jadi nanti kalau malam dia akan ini akan berjalan gitu. Dia bisa menjadi eh, lalat gitu. Nah, makanya di dalam itu tuh ada kayak semacam jaring-jaring ya yang kecil-kecil yang seperti kayak pakai kelambu begitu di dalamnya. Dan ini magotnya ini sangat bagus untuk makanan kayak semacam lele dan ternak yang lain gitu. Karena dia dari material-material yang organik. Jadi tidak dari misalnya apa namanya kebanyakan itu dari sampah-sampah yang daun dan buah-buahan. Jadi di sini bagus untuk pakan ayam dan ikan di sini. Jadi ada beberapa lokasi yang memang meminta maggot dari kami karena kami awalnya itu tidak komersial, jadi apa namanya untuk percontohan saja itu yang dimanfaatkan di tempat kami. Dan maggot ini juga bisa di rumah. Cuman ya kalau yang jijik memegang ini ya bisa untuk yang lain, bisa kompos gitu. Kalau ini karena memang hasilnya memang untuk pakan ternak. Ini bisa dibudidayakan. Kami luasan itu kalau nggak salah itu sekitar 5 kali 5 meter. Jadi lumayan banyak makotnya itu apa yang dihasilkan gitu. Tapi memang harus tetap dipantau karena kan nanti ada proses apa namanya pengambilan air lindinya, terus pengambilan ininya apa namanya sampah-sampah yang tidak sudah tidak menjadi makanan lagi. Jadi harus di renewable lagi sampahnya. Sampah yang tidak sudah sisa itu buat apa? Buat pupuk gitu. Itu makot. Ada juga ini di sini Maaf, pengolahannya motong Bu. Untuk ya. waktunya lagi 10 menit. Oh ya, ini sudah mau Ya, habis ini. oke. Ya, gas bio di sini.
biogas ya. Jadi kita juga di rumah memasak menggunakan gas ya, tapi kita juga bisa membuat sendiri. Terutama gas bio ini banyak diaplikasikan di peternakan karena dia menggunakan misalnya kotoran dari sapi gitu. Jadi sebagai ininya ya, sebagai starternya gitu. Nah, ini juga di dalam rumah rumah tangga juga bisa kita aplikasikan gas bio, tapi sangat jarang gitu. Lebih lebih disukai itu kompos karena gas bio ini kan berhubungan dengan gas terus nyala api jadi apa bagi sementara orang itu membahayakan gitu karena memang harus ini biar tidak terjadi kebocoran dan seterusnya gitu. Jadi ada handling yang lebih spesifik lagi gitu. Tapi yang jelas untuk material-material sampah organik ini bisa dimanfaatkan gitu. Ini pakai galon air aqua saja. Jadi di sini ada pipanya. Terus ini pipa pipa ini ya seperti di apa namanya di kompor gas gitu. Nah ini ada flare-nya nyalanya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita prosesnya sama deh dekomposisi. Jadi adanya produksi gas metan ya untuk kita menjadikan gas ini menjadi nyala. Jadi produksi dari gas metan karena dekomposisi air anaerobik ya karena ini tertutup. Itu untuk gas bio. Terus ini apa namanya di Indonesia ini ada www.biru.or.id. Ini apa dia yang apa namanya membuat atau bagaimana sih caranya biomiru itu gitu. Nah, jadi di sini ada langkah-langkahnya. Terus mulai dari pemisahan sampah, terus yang layak atau tidak gitu ya. Terus yang jelas dia sampah organik, terus dicacah-cacah, terus apa namanya ditambahin kotoran sapi sebagai pemicunya atau starternya, terus dimasukkan ke apa namanya proses feeding di sini, disimpan, terus nanti dia ada disalurkan gasnya, terus nanti bisa ditampung di satu lokasi dan nanti bisa dimanfaatkan. Ini memang biasanya dalam kapasitas yang cukup besar ya. Kalau sampah rumah tangga itu kecil, jadi memang itu tadi dibanding dengan bahayanya, jadi makanya tidak begitu disukain gitu untuk sampah eh, organik dijadikan sebagai biogas gitu. Tapi bisa dijadikan sebagai biogas ya. Jadi macam-macam manfaatnya juga sama seperti pemanfaatan yang lain di sini. Jadi mengolah limbah sendiri, terus apa investasi jangka panjang sebenarnya. Jadi kalau gas bio ini sudah ada dan dimanfaatkan, otomatis penggunaan gas dari misalnya beli itu bisa ditekan gitu. Terus penghematan ya otomatis, terus juga bioslarinya. Jadi sama seperti kayak pupuk cair tadi, karena sampah yang di dalam itu apa hasil lumpurnya itu bioslarinya itu bisa jadi pupuk dan juga dapur ini lebih sehat lah gitu karena api yang dihasilkan adalah biru. Ini cara untuk kebocorannya. Ini kami ambil dari biogas ini yang rumahan gitu. Jadi dari ini bisa kalau misalnya mau lebih jelasnya masuk ke websitenya ini lebih jelas lagi. Nah, ini yang kalau nggak salah yang terakhir ya, briket arang. Ini juga jarang juga dimanfaatkan, tapi sebenarnya bisa, karena briket adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Gumpalan atau batangan arangnya dikeraskan menggunakan perekat. Jadi bisa kita lihat ya di sini hasil akhirnya. Ini juga cara pembuatan atau merekatkan, jadi menjadi bentuk-bentuk yang silinder seperti ini. Dan dari tahun 2010-2011 itu briket arang itu sudah menggunakan teknologi nano. Jadi dia sangat kecil,
seukuran jari seperti ini, terus dia pembakarannya itu nyalanya sudah warna biru. Jadi teknologi untuk proses pirolisis di sini atau destilasi atau pembakaran proses pengarangan itu dia menggunakan teknologi yang sekarang sudah sering banget kita dengar ya, teknologi nano. Pada waktu itu masih skalanya lab. Jadi itu sampah dari pengelolaan di TPA. Itu kalau nggak salah waktu itu saya melihat itu di Jepang. Jadi briket arang yang memang dia apa namanya sudah menggunakan teknologi yang masih baru waktu itu, teknologi nano. Nah, jadi dia ramah lingkungan karena dia tidak menghasilkan asap, terus warnanya juga biru. Jadi tekniknya adalah pirolisis di sini, pengarangan. Jadi dibakar, tapi tidak sempurna ya. Jadi pasokan energinya dikurangi. Di sini suhunya 300 sampai 700. Ini ada beberapa mahasiswa saya yang memang mengembangkan teknologi untuk pirolisis ini. Jadi sama kayak tadi waktu Bu Pratika menjelaskan tentang arang, apa namanya sekam, abu sekam, ini juga pirolisis ini banyak dimanfaatkan prosesnya untuk proses pembuatan material-material yang tadi ada disebutkan untuk apa namanya proses uh, waste for energy. Jadi ini bisa juga dimanfaatkan teknologi pirolisis dengan uh, apa namanya sesedikit apa ini proses untuk pasokan energinya itu dibatasi. Jadi ada tata caranya dan juga dikontrol. Jadi bisa kita lihat di sini caranya proses pirolisisnya. Jadi apa eh, hasilnya nanti akan seperti ini. Karena ada beberapa yang saya bimbing juga mahasiswa itu untuk pirolisis dia arang ini dia sebagai adsorben atau penjerap daripada air limbah. Limbah-limbah yang berbasis apa namanya biologis maupun non biologis atau eh, apa namanya dia butuh udara atau tidak butuh udara. Jadi limbah-limbah yang aerobik maupun anaerobik. Jadi di sini prinsipnya sama seperti proses untuk eh, arang tempurung kelapa ataupun arang sampah misalnya ini juga bisa. Jadi eh, apa namanya sistemnya itu dengan apa namanya memanfaatkan luas permukaan daripada material yang terjadi dari proses biolisis gitu, pirolisis gitu. Jadi itu mungkin yang apa namanya yang bisa saya berikan untuk saat ini. Saya kembalikan lagi ke host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.